Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Panji Faisal Muhammad. Kali ini saya akan membahas tentang tryout set yang kedua TPS UTBK 2020 untuk kemampuan kuantitatif. Oke, sebelum melihat pembahasan ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengerjakan dulu. Link soal ada di deskripsi. Oke. Mohon keikhlasannya untuk klik subscribe dan lonceng supaya saya semakin semangat untuk membuat video dan tryout berikutnya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah, trik cepatnya seperti ini. Lihat bagian pembilang. Mana sih pembilang, Kak? Nih, yang di atas. 13, 39, 65, 39, 62. Oke, kita tulis terpisah. Oke, seperti ini. Selanjutnya, bagian persennya kita tulis lagi. 64, 32. Nah, kan itu per 100 ya. Abaikan aja persennya. Yang kita perlukan cuma angka. Nah, terakhir, ini konsepnya. Sebuah bilangan pecahan, kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih besar, maka penyebutnya harus sama. Penyebutnya berbeda semua nih, 10, 15, 20, 20, 15. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 60. Maka setiap opsi kita kalikan supaya pecahannya menjadi per 60 ya. Maka yang ini di per 6 per 6 ya. Ini jadi dikali 4 per 4. Kita tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Dikali 3 per 3, dikali 3 per 3 juga, dikali 4 per 4. Nah, otomatis ya, semua penyebutnya pasti per 60. Maka yang kita ambil bagian atasnya saja. 6, 4, 3, 3, 4. Nah, lihat secara tidak langsung yang warna biru ini terlihat bahwa mereka kelipatan 13 semua. Maka kita perkecil bagi 13, bagi 13, bagi 13, bagi 13, bagi 13. Yang hijau merupakan kelipatan 16 ya. Oke, maka semua kita bagi 16. 4, 2, 2, 3, 1. Ya sudah, tinggal dikali. Yang pertama 24. Yang B 24 juga ternyata. Yang C 30 ya. Yang D 27 dan yang E 16. Oke, ternyata yang paling besar adalah yang C. Mudah kan? Nomor 2. Perhatikan pola bilangan pada gambar di bawah ini. Nah, ini terlihat bahwa kita cek ya. 18 dengan 17. Coba kalau ditambah berapa hasilnya? 35 ya. Oke, bagaimana kalau yang biru ini? 9 dengan 6. Kita kurangi 3. Oke, coba kalau ditambah hasilnya 38. Sesuai. Coba lagi, sekali lagi. 12 tambah 12. 24. 8 dikurangi 3. 5. Coba kita tambahkan. 29 ya? Betul. Berarti sudah pasti polanya adalah 13 ditambah 8, 21, kemudian 11 dikurangi 7, 4, ditambahkan hasilnya 25. Jawabannya C. Mudah kan? Nomor 3. Keliling bangun F di atas adalah, nah, kalau pakai cara biasa, tentu soalnya akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Kita lihat ya.
cara biasa itu berarti kita identifikasi semua panjang sisinya. Ini 5, karena 15 kurangi 10 ya. Ini pun 10. Nah, di sini 10, sedangkan di sini kita nggak tahu ya berapa nih. Si kecil ini kita nggak tahu. Nah, kan kalau pakai cara biasa itu tambahkan semua, tambahin semua, dapatlah clearnya. Tapi ada yang nyangkut ini, kita nggak tahu panjangnya berapa. Maka jangan pakai cara itu, sudah kuno. Bagaimana caranya, Kak? Nah, seperti ini. Lihat, yang vertikal itu 20 ya. Karena F kan hurufnya bagus ya, seperti ini. Maka lihat bahwa 20 itu sudah terhitung yang di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, kemudian lihat yang warna biru, horizontal. Ini berapa? 15 ya? Terhitung di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, maka kita bisa dapat 20 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 15 ya. Nah, berapakah jawabannya? 40 tambah 30, 70 ya. Nah, kalau jawabannya 70 salah. Kenapa? Ada yang terlewat. Apakah itu? Ini yang warna hijau. Nah, yang di sini belum terhitung loh. Sedangkan ada kan? Nah, yang hijau itu kan panjangnya 10 ya. Karena dia sama dengan yang sebelah sini. Maka tinggal tambahin 20 terakhir nih. Jadilah 70 tambah 20, 90. Jawabannya C. Yang jawab A terkecoh berarti. Oke, selanjutnya nomor 4. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, langsung kita cek yang opsi A. Pakai warna merah ya. A gabung B. A gabung B berarti yang segini ya. A gabung B ini yang segini. Oke, ini pun sama ya, masuk ya. Yang kecil ini masuk nih. Nah, kemudian diiris dengan C. Diiris dengan C. Oke, berarti begini ya. Nah, berarti yang dapat arsiran 2 kali, itulah jawab pilihannya. Oke, berarti bagian ini ya yang didapat nih. Oke, ini jawaban yang opsi A. Salah ya, kurang tepat. Oke, berarti bukan A. Coba. A gabung, kita coba hitung dulu nih. Warna biru. B iris C yang mana sih? B iris C itu yang ini ya. Ini B iris C. Gitu. Kemudian digabung dengan A. Digabung dengan A. Ini A-nya. Oke, karena gabungan berarti kita gabung semuanya ya. Dan terlihat bahwa tepat. Jawabannya adalah B. Oke, mudah seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu titik sudut suatu segitiga sama sisi merupakan pusat lingkaran yang menyinggung salah satu sisi tersebut. Jika panjang sisi segitiganya 2 cm, maka luas daerah segitiga yang tidak beririsan dengan daerah lingkaran adalah, oke, pertama-tama kita gambarkan dulu ya, segitiga sama sisi kurang lebih seperti ini. Kemudian salah satu sisi segitiga itu merupakan pusat. Oke, berarti kakak pilih titik sudut di sini ya. Yang di sini saja deh, ini sebagai pusatnya. Oke, berarti katanya dia menyinggung sisi segitiga yang lain. Otomatis dia menyinggung yang sebelah sini kan? Nah, nggak mungkin menyinggung sisi yang lainnya. Oke, seperti itu gambarnya. Maka sebenarnya kita mencari yang di sini. Daerah segitiga yang tanpa si lingkaran itu. Oke, berarti kita coba dulu cari polanya. Luas arsir itu akan sama dengan luas segitiga dikurangi luas juring. Betul? Itu juring ya bentuknya ya. Nah, luas segitiga berapa sih luas segitiga itu? Alasnya kan 2 ya. Berarti 2 dikali
tingginya belum ada, bagi 2, dikurangi luas juring. Berapa sih sudut yang di sini? Karena dia sama sisi, berarti sudutnya 60 derajat ya. Oke, berarti sudutnya ada 60 derajat dibagi 360 dikali pi dikali R kuadrat. Nah, R-nya yang mana? Ini R-nya. Yang warna merah. Kebetulan R-nya pun sama dengan tinggi segitiga ya. Oke, berarti kita boleh tuliskan T saja di sini. Nah, berarti kita butuh T. Kalau T-nya ketemu, maka ini bisa dihitung. Oke, maka coba kita cari T dengan cara membuat segitiga siku-siku. Di sini 1 ya, karena 2 bagi 2, 1. Kemudian di samping sini 2. Maka kita akan dapat T-nya atau R ini T kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Jadi T sama dengan, dikurangi ya. Oke, dikurangi. Lupa ini. Dikurangi. Oke, dikurangi. Berarti akar 3 ya. Oke, sip. Berarti 2 dengan 2 bisa kita coret. Ini juga kita coret. 6. Kayak ada yang lupa. Ini pi R pangkat 2 ya. Jadi ini T pangkat 2. Sip, sudah tidak yang ketinggalan. T-nya akar 3 dikurangi pi per 6. T atau jari-jarinya itu sama dengan akar 3 pangkat 2. Jadilah akar 3 dikurangi pi per 6 dikali 3. Dicoret 1 per 2. Oke, jadilah jawaban akhirnya akar 3 dikurangi pi per 2. Jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 6. Dari angka-angka 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9 akan disusun menjadi suatu bilangan genap 3 angka ratusan yang berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk adalah 3 angka berarti kita punya 3 kotak ya. Kita pakai aturan filling slot seperti ini. Karena dia bilangnya bilangan genap, maka yang kita isi dulu kotak yang paling belakang nih. Kita isi dulu. Bilangan genap di soal ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Karena berbeda, maka kita isi kotak yang berikutnya berkurang 1 ya. Totalnya 7, berkurang 1 jadi 6, berkurang 1 lagi jadi 5. Dikalikan semua jadilah 120. Kalau jawabannya 120, maka kurang tepat. Kenapa? Hati-hati. Di sini yang kita tuliskan di sini nih kan 0, 4, 6, 8 ya. Angka 0, 4, 6, 8 bisa masuk ke sini, tapi andaikan saya coret 8, maka 0 ini bisa bergerak ya. Bagaimana kalau dia bergerak ke depan? Maka berbahaya. Jadi contoh ya 0, 1, 2, 0, 1, 4 gitu kan angkanya. Ini kan bukan bilangan ratusan, tapi bilangan puluhan. Nah, maka jawaban 120 belum selesai. Karena kita menghitung 0 yang merupakan nggak boleh, kita hitung ulang 0-nya. Kita hitung ulang menjadi 0. Nah, kotaknya jadi ada 2. Yang awalnya kotaknya ada 3, 0 ini sebagai kunci. Nah, kita isi kotak yang terakhir dulu, tetap sama. Bilangan genapnya berarti ada 4, 6, 8 ya. Berarti kita isi sini ada 3 kemungkinan bilangan. Berarti kita isi kotak yang kedua adalah totalnya 7 dikurangi 1 kurangi 1. Jadilah 5. 5. Nah, yang kita hitung 5 kali 3-nya 15. 0 itu angka patokan di sini. Nah, tinggal di apa ini? Tinggal dikurangi. Jadilah 105. Dikurangi ya, karena 0 yang kita hitung, berarti kita kurangi, kita hilangkan si angka depannya 0 itu.
Nomor 7, banyak suku yang sama dari 2 barisan aritmatika 2, 10, 18 sampai 2018 dan 3, 12 sampai 2019 adalah, oke, kita mencari suku yang sama nih. Ada suku yang sama di aritmatika yang pertama dengan aritmatika yang kedua. Tentu kalau kita coba satu persatu, kemungkinan akan sangat lama ya. Bisa jadi angka yang sama itu di ratusan. Zong kan berarti? Nah, ada caranya. Artinya, ada suku yang sama dari aritmatika yang pertama dengan aritmatika yang kedua. Ya sudah, kita terapkan aja rumusnya. A ditambah N suku aritmatika yang pertama dikurangi 1 kali B. Ini pun sama. A. Tentu A dan B-nya berbeda ya. Oke, bisa langsung kita ganti A dan B-nya. A yang pertama itu 2 ditambah N kurangi 1 kali B, bedanya 8. A yang kedua 3 ditambah N yang kedua kurangi 1 kali bedanya 9. Oh betul, 9. Tinggal kita hitung. 8N 1, 8 dikali min 1 min 8. 2 dikurangi 8 min 6 sama dengan 9 kali N 3 dikurangi 9 min 6. Ternyata min 6 bisa kita coret. Jadi saya dapat perbandingan N yang pertama dengan yang kedua adalah 9 banding 8 ya. Oke, seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya adalah bagaimana nih mengaitkan ke sini. Nah, ada berapa banyak sih N-nya itu untuk aritmatika yang pertama dan kedua, kira-kira banyak yang mana? Maka kita cek aja. Kita coba hitung nih. Di sini ya, UN yang terakhir itu 2018. Ya kan? Maka A ditambah N-1 kali bedanya 8 sama dengan 2018. 2 kita pindahkan, jadi N-1 itu 2016 dibagi 2, dibagi 8. Jadi N-1 sama dengan 20 bagi 8, 2, 16, 4 ya, 41, 52. Jadi N sama dengan 253. Ke yang kedua, UN sama dengan 2019. A-nya 3, N-1 kali bedanya 9, 2019. Lanjut, berarti N-1 sama dengan 2016 dibagi 9. N-1 sama dengan 2, 18, 21, 2 lagi, 36, 4. N-nya sama dengan 225. Nah, kenapa sih kita perlu cari kedua N ini? Nah, supaya kita mau membaginya. Mau bagi yang mana nih? Apakah N yang pertama ke sini, ya kan? Atau ke sini? Nah, tentu kita pilih yang sedikit sukunya. Sedikit. Karena kalau yang banyak bisa jadi kelebihan. Suku yang sedikit itu atau barisan yang sedikit tidak akan nyampe, ya kan? Maka itu udah kan kita hitung 225 bagi 8, 2, 16, 65 ya, 8, 64. Oke, masih ada sisa, berarti sudah biarkan jawaban 28 kan? Berarti ada 28 suku yang sama. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang peternak memiliki kambing berwarna coklat hitam. Kemudian ada jantan, ada betina. Kalau ada 4 variabel begini yang saling berkaitan, maka kita bisa buat tabel seperti di bab program linier. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah jadinya.
Oke, saya buat dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, tinggal kita isi kolom-kolomnya. Boleh di sini coklat dulu. Di sini hitam. Di sini jantan. Di sini betina. Oke. Saya akan warnain kotaknya sesuai dengan pengisian pertama. Dari 100 kambing, 25 ekornya diantara jantan. Berarti di sini ya, ini kotak yang pertama nih, yang saya isi adalah 25 jantan. Otomatis karena jumlahnya 100, maka betinanya 75. Lanjut, 2/5 dari kambing betinanya berwarna coklat. Jadi di sini saya isi yang ketiga, 2/5 dikali 75. Berapa ini? 15 kali 2, 30 ya. Otomatis berarti betina hitam kita dapatkan 45 ya. Lanjut, perbandingan warna kambing jantan dan betina sama. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini. Banyaknya jantan coklat itu A, hitamnya B. Maka A banding B itu sama dengan 30/45. Ingat, perbandingan bisa ditulis sebagai pembagian ya. Kita bagi dengan angka 15 jadi 2 dan 3. Nah, lanjut. Dari jantan AB25 ini kita dapatkan satu persamaan juga. Berarti A ditambah B sama dengan 25 ya. Nah, karena angka yang hijau ini masih perbandingan, saya lebih suka dengan memberi variabel X supaya bisa dioperasikan ke aljabar. 2X ditambah 3X sama dengan 25. 5X sama dengan 25, X sama dengan 5 ya. Nah, yang artinya si A itu 2 kali 5, 10, 2 kali 5, 15. Oke, dapatlah ini. A-nya 10, B-nya 15. Tinggal kita cek. Pernyataan yang pertama, kambing berwarna coklat lebih banyak daripada hitam. Coba sih, coklat itu berapa jumlahnya? Coklat jumlahnya 40, hitam jumlahnya 60 ya. Oke, berarti pernyataan 1 salah. Otomatis kalau 1 salah, 3 salah. Nggak usah dicek. Terakhir nih, kita cek yang mana? Nomor 2 kan? Kambing jantan berwarna hitam lebih sedikit daripada kambing jantan berwarna coklat. Jantan hitam itu 15. Jantan coklatnya 10. Lebih banyak kan? Berarti 2 pun salah. Maka otomatis hanya 4 yang benar. Oke, seperti itu. Nomor 9. Oke, tentang sudut ya. Langkah pertama yang paling mudah itu kita mencari nilai A di sini nih. Ya kan? Berarti akan saya dapatkan A ditambah 135 sama dengan 180. Karena dia berpelurus ya. Di A sama dengan 45. Kalau A-nya 45 berarti saya dapat segitiga ini. Ya. Semua jumlah sudut segitiga A ditambah 2X ditambah 61 sama dengan 180 ya. Oke, A-nya 45 di 2X tambah 45 tambah 61 105 ya. Di X sama dengan 106 ya. Ya 245 tambah 61 106. Berarti X-nya itu 74 dibagi 2. 37 ya. Oke, berarti kalau X-nya 37, P-nya 3 kali 37, 90 tambah 21, 111. Oke, bagaimana yang Q, yang Y ini? Tips kalau bertemu dengan soal sudut tentang
dua buah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka kita perpanjang sesuai yang dibutuhkan. Perpanjang garis ini. Nah, dengan memperpanjang garis itu, kita dapatkan nih, ada sisi yang sehadap. Maka di sini 2 kali X ya, 2 kali 37, 74 ya. Sini 74. Otomatis Y-nya itu berarti 180 dikurangi 74 ya. Sama dengan 106. Oke, Y 106. Maka otomatis jawabannya A. P lebih dari Q. Oke, soal yang terakhir. Perhatikan gambar. Oke, O pusat, AC garis singgung lingkaran. Karena AC garis singgung lingkaran, maka AC itu pasti akan tegak lurus dengan jari-jari. OBC garis lurus. Panjang BC-nya 5. Berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, kita buat polanya dulu ya. Berarti begini. Luas arsir itu akan sama dengan luas segitiga AOC dikurangi luas juring ya. Luas juring AOB. Oke, kita cek dulu angka-angkanya. AOC itu segitiga siku-siku, maka alasnya boleh AC, tingginya AO per 2 dikurangi luas juring. Sudut O-nya berapa? Dibagi 360 dikali pi R kuadrat. Pi R-nya itu AO ya. AO kuadrat. Nah, kalau kita bisa dapatkan semua angka-angkanya, maka nggak usah dihitung ya, pasti bisa dijawab. Cek ke pernyataan yang pertama, AC-nya 10. AC-nya 10. Oke, kalau AC-nya 10, berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, akan kita dapatkan begini. Oke, ini yang pertama ya. Teorema Pythagoras berarti OC kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah AC kuadrat. OC, nah ini kan belum tahu OB-nya. Boleh kita misalin R. Karena memang OB dengan O itu jari-jari ya. Berarti OC adalah R tambah 5 pangkat 2 sama dengan AO 10 pangkat 2 ditambah AC kuadrat. Oh, kebalik ya. Oke, ulangi. AO-nya R kuadrat, AC-nya 10 kuadrat. Oke, nah ini sudah jelas bahwa nanti R-nya ketemu kan? Jadi sebenarnya boleh kita stop sampai sini. R-nya ketemu, ada R-nya. Berarti R ada. Oke, bolehlah kalau misalkan sampai selesai ini ya. R kuadrat ditambah 10R ditambah 25 sama dengan R kuadrat tambah 100 ya. R kuadrat coret, jadilah 10R sama dengan 75. R-nya 7,5. Nah, dapat R, berarti AC ada ya. AC ada. AO ada R. AO juga ada nih R kuadrat. Nah, sudut O-nya berapa? Sudut O-nya gimana cara mencarinya? Ingat pakai aturan cosinus. Oke, dengan aturan cosinus, maka sudut O ini akan kita dapatkan. Ya kan? Aturan cosinus untuk mencari sudut O. Oke, ini dia. Dan ingat, sudah sampai sini aja, nggak usah diselesaikan. Ketika dijamin bahwa sudut O-nya bisa kita cari pakai aturan cosinus, maka semua yang kita butuhkan sudah ada. Kita bisa menghitung pertanyaan ini. Otomatis pernyataan 1 cukup. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Sudut O-nya 60. Oke, ini yang hijau ya. Kita cek yang hijau, sudut O-nya 60.
Oke, berarti yang biru ini nggak ada ya. Yang biru ini nggak ada. Nah, justru lebih enak nih kalau sudut O-nya 60. Kenapa? Dengan memakai perbandingan trigonometri, kita dapatkan nih pernyataan yang kedua. Saya mau pakai tan deh. Kenapa pakai tan? Lihat, tan itu kan desa ya. Depan sudut 60 AC per sampingnya R ya. Oke. Lalu tan 60 itu berapa? Akar 3 ya. AC tetap AC per R. Maka kita dapatkan AC-nya R akar 3 ya. Oke, AC-nya R akar 3. Otomatis ACR akar 3. AO-nya pun R kan? Sama ya. R juga. Ini pun R juga nih. Nah, dengan cara yang sama nanti akan didapatkan R-nya. Pakai Pitagoras seperti yang warna biru. Ketemu R, kebetulan sudah ada sudutnya 60. Ya sudah, langsung. Berarti semuanya pasti akan ketemu ya. AC dapat, R akar 3, AO jari-jari dapat, sudut O yang 60, AO jari-jari juga dapat. Maka pernyataan yang kedua juga cukup. Dua pernyataan cukup masing-masing, berarti D. Nah, kira-kira berapakah nilai teman-teman? Semoga dengan pembahasan ini menjadi lebih mengerti, lebih percaya diri untuk men-tryoutkan sendiri ya, secara mandiri, tanpa menunggu dari yang lain. Oke, semoga tryout dan pembahasan ini membantu. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya saya makin semangat membuat tryout mandiri ini serta pembahasannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.